Ya, cukup ketahui aja bahwa semua yang sudah aku lakukan selama ini adalah eh, udah apa ya, udah maksimal lah yang bisa aku lakukan gitu sih. Jadi semua yang aku lakukan itu tulus untuk kamu gitu. Nah, ini sekarang gue mau tanya nih, mumpung di depan kamera on cam, Iya, betul. lu pernah selingkuh gak sih? Waduh. Gue tanya lo, Nggak lu pernah. fair nih, pernah selingkuh gak sih selama setahun Nggak. ini ke belakang? Enggak, gua punya, jangankan setahun ke belakang. Iya enggak kan, lu Dari pacarannya yang baru setahun kan? sebelum-sebelumnya juga nggak pernah. Woi, jangan ngomong sebelum-sebelumnya, nggak enak tuh kalau nonton kan? Waduh. Itu kan riwayat. Oh, ya, riwayat. Nggak apa-apa, cerita. Riwayat Itu lu nggak gua, pernah selingkuh? CV gua nggak ada tuh namanya pernah selingkuh, nggak pernah. Lagi udah lama gue gak ketemu, masih di open gak? Open aja kali. Wuhu. Kali ini gua kedatangan bintang tamu tuh super spesial dan super ganteng bro. Kali ini gua kalah saing. Kita perkenalkan. Tadadadadad. Bro, apa kabar? Yuk, Mas Kris. Iya. Alhamdulillah baik. Kenalin dong. Kenalkan nih. Yes, kenalin. Ya, kenalin nama gua Zirazi. Ya, panggil aja Razi lah. Razi. Ya. Razi bro. Dari namanya aja. Wah. Ini pasti para wanita-wanita ini pada naksir nih. Waduh. Lihat lo tuh terpesona bro. Gua aja terpesona ngeliat lo. Waduh. Jadi takut nih. Oke, gua panggil Bang Razi ya. Razi ya. Ya, Bang. Oke, Bang Razi. Siap. Kali ini gua mau bahas ini beda bro. Beda dari yang beda. Tentang apa tuh? Gua mau bahas tentang Mm-mm. Gen Z. Gen Z. Bukan X ya bro. Kan ya. Gen Z. Ya, lo sadar gak? Gua sama dia nih generasi Gen Z. Wah, sama dong ya. Gen Z ya? Sama kita. Sama Gen Z. Satu generasi. Makanya nyambung nih. Ngeledek bro. Oke, Bang Razi. Lo Ya, Bang. Gen Z beneran bos? Ya, kalau dilihat dari tahun lahir Gen Z sih, tahun ya lahir gue ya. termasuk Gen Z. Gen Z. Iya. Tahun lahir, lo tahun lahir tahun berapa? 99. 99 akhir. Anjay, tuan dia bro. 99. Waduh. Gue 2001. Lu sungkem ke gua dong. Sungkem ya? Sungkem bang. Gen Z. Jadi kalian termasuk Gen Z apa enggak? Kalau lo Gen Z, lo tonton video gue ini sampai selesai. Kita mau kupas tentang Gen Z. Gen Z. Kenapa sih sebut Gen Z bro? Gen Tahu Z nggak sih? itu Gen Zirazi ya. Oh, bukan. Keren. Jadi Gen Z itu sebenarnya gimana orang bisa masuk ke Gen Z? Sebenarnya ada range lahirnya. Kalau Gen Z itu setahu gue ya Bang ya, itu dari 90 akhir sampai 2000 belasan. Kalau nggak salah itu dari 97 sampai 2012. Itu yang lahir antara range itu Gen masuk Z. ke Gen Z. Nah, karena gue 99, jadi gue termasuk yang Gen Z juga. Gen Z. Wih, lo lahir tahun berapa bosku? Tulis kolom komentar ya. Gen Z. Berarti yang sekarang juga lahir, Gen Z juga dimasukin nih. Sekarang itu Yang bayi-bayi baru lahir. udah bukan Gen Z. Apa lagi tuh? Kalau sekarang itu apa ya? Wah, gue Istilahnya? kurang tahu sih. Kurang Tapi tahu ya? setelah Gen Z itu Ada lagi. ada lagi. Jadi ada milenial, Gen Z, terus yang satu itu apa ya? Gue lupa. Yang terakhir tuh pokoknya ada gitu. Jadi setiap era ada namanya. Ada ya? namanya. Sebelum milenial juga ada. Ah, gue juga lupa tuh namanya apa tuh. Oke. Nggak sejadul bro. Namanya. Iya, lebih jadul lagi dari milenial. Oke, Bang Razi. Mm, Lo selama Gen Z, kira-kira mm. kan generasi gue sama dia beda bro, beda jauh. Walaupun muka kita hampir sama ya. Ganteng bro, gua enggak. Hampir. Oke, sekarang gini bang. Menurut lo di generasi lo, yang bikin lo enak gak sih di generasi lo? Apa lo enakan generasi lo pernah lihat senior lo gitu? Kalau dilihat dari berita-berita ya, yang lagi di spotlight itu memang Gen Z. Kenapa? Yes. Karena Gen Z ini banyaklah bisa dibilang udah masuk usia produktif ya. Kalau udah masuk usia produktif itu kan udah masuk dunia kerja.
Oke. Dan sekarang ini yang lagi viral-viral itu Gen Viral, Z yang udah mulai masuk ke dunia kerja. Kenapa viralnya bang? Viralnya itu karena beda banget bang Bedanya? sama generasi sebelumnya. Kenapa? Jadi generasi sebelumnya itu kan milenial kan. Eish. Kalau dibandingin sama Gen Z itu Hah? beda banget. Bedanya Bedanya dari segi contoh ya, kita ngomongin soal kerjaan. kerjaan. Oke. Gen Z ini lagi viral-viralnya dikritik. Wis. Karena kritik. apa? Karena dari sisi etos kerjanya itu beda banget sama milenial. Lebih bagus Gen Z ya? Ada positif, ada negatif. Ada positif negatif. Ada. Jebakan Batman Makanya gue nggak masuk. Perbedaannya banyak. Oke. Yang Oh, gitu. lagi masuk pembahasan tuh Iya, Gen siap. Z itu dibilang manja Wis, manja. katanya. Mandi jarang. Hah? Mandi jarang. Mandi jarang. Kalau di bandingin sama milenial itu termasuk yang manja. Karena apa? Karena dikit-dikit mental health. Aish, mental Atasan health marahin dikit. Wah, lu kerja gak bener lo. Pulang aja lo. Langsung. Aduh, mental health gue langsung down gitu. Oh, langsung down. Oh, gue pikir langsung dilawan. Oh, enggak. Ah, itu milenial. Atau Kalau langsung milenial- resign, langsung apa gitu. Kalau enggak? milenial itu katanya kalau dimarahin bos gitu, wah dia terima terus lebih semangat untuk kerja lebih keras. Memperbaiki lah ya, Motivasi. motivasi. Kalau Gen Z emang enggak? katanya manja karena kalau dimarahin dikit langsung down. Ah, Mereka langsung mikir, wah gua nggak layak diperlakukan seperti ini. Gua mental health gua hancur di sini. Wis, Gitu. mental Makanya health ya. akhir-akhir ini banyak Gen Z yang dikritik, etos kerjanya tuh kurang. Karena itu. Apa karena dimanja? Apa gimana tuh bang? Gua juga sebenarnya kurang tahu ya. kalau Nah, nggak usah yang lain deh. ya. Kayak lu sendiri, lu di rumah dimanja nggak? Gue di rumah juga enggak sih, enggak dimanja. Tapi Bokap nyokap lu nonton nih? enggak, gue enggak dimanja. Nggak Jadi, dimanja? kalau misalnya di kantor ada yang negur gitu, gue Aha. enggak masukin ke dalam hati karena dari awal gue udah membedakan mana yang soal kerjaan, mana yang soal Pribadi? yang lain. Oh, Jadi oke. apapun yang berhubungan sama kerjaan, gue masukin dalam hati. Karena profesional lah ya. Profesional. Mungkin itu buat motivasi kan, saya bener ya. Tapi banyaknya Gen Z, mereka tuh menyatukan antara semuanya gitu. Jadi semua yang berhubungan sama kerja dimasukin ke dalam hati. Alhasil Oke. apa? Dimarahin dikit langsung down, langsung resign. Oh, Itu yang lagi viral di medsos-medsos Lagi gitu. medsos. Nah, gue mau tanya juga nih. Gen Z itu ngerokok nggak sih mas? Lo ngerokok nggak? Gua nggak ngerokok tapi nge-vape. Nge-vape. Makanya gue tadi gue ngerokok doang, dia nggak ngerokok lo bos. Gen Z. Nge-vape nih. Wes nge-vape dia kan. Gen Z nge-vape juga berarti ya. Banyak. Ah itu mungkin bedanya tuh. Kalau generasi Gen Z udah mulai pada banyak yang nge-vape. nge-vape ya kan. Jadi rokok itu kebanyakan orang yang butuh nikotin ngerokok. Tapi kalau kita itu yang nge-vape itu sebenarnya nggak butuh nikotin. Mereka lebih ke lifestyle. Jadi, oke. Nge-vape itu kalau nongkrong doang gitu. Enggak yang abis makan, aduh mulut asem nih. Kalau perokok kan gitu Iya. kan, mulut asem nih harus ngerokok. Kalau Gen Z kita enggak? Kita cuma buat lifestyle aja biar Gaya lebih gitu ya. masuk ke tongkrongan, terus lebih enak pas nongkrong gitu kan. Kalau nongkrong kan enaknya, wah ada hal yang sama apa nih yang bisa diobrolin. Itu Gen Z itu bro ya. Vape lebih ke lifestyle. Website. Gen Z gitu. Aceh, Gen Z bro. Makanya gue kadang bingung ya Gen Z itu pada nge-vape. Kalau gue bukannya nggak mau, gue juga pernah coba. Nggak cocok bro. Mungkin gue bukan Gen Z kali ya. Tuh. Oke Bang Ji, sekarang masih dengan Gen Z nih ya. Gen Z itu kan banyak juga berita baik yang bagus maupun yang buruk. Sekarang lu pasti mau tanya, bener nggak nih kalian yang Gen Z nih? Gen Z itu kita bicara lebih kayak, tadi kan lebih kayaknya ini banget ya. Gua mau nanya tentang percintaan bro. Wah, percintaan ya. Love mulu. Menarik bos. nih. Cinta bro. Nah, lu mau tahu nggak kalau Gen Z itu lagi bicara cinta. Gen Z bicara cinta. Gen Z itu kalau bercinta, bukan bercinta ya. Menjalin Gen Z. hubungan cinta. Nah, menjalin hubungan cinta tuh gimana sih bos? Karena mungkin gua nggak tahu ya. Karena kan gue juga nanti gue juga udah punya anak bro. Gue disclaimer, gue udah punya anak ya. Jangan suka yang DM gue lagi. Waduh. Nah, Gen Z tuh gimana sih bos? Gen Z. Ya, Kalau soal hubungan cinta, mulai dari start dulu ya. Kebanyakan Gen Z itu mulai PDKT dari medsos. medsos. Wah, zaman dulu Medsos. belum ada medsos bos. Jadi kita PDKT-nya lewat medsos. Banyak temen-temen gua yang kalau PDKT itu mulai dari apa? Mulai dari IG,
IG. Mulai dari chat. Chat. Kebanyakan IG. Kebanyakan Jadi kan IG ya. Laki-laki itu kan dari mata ke hati ya. Nah, kalau sekarang beda. Ah. Dari jari ke hati. Jadi kita ngelihat, wah, ini cakep nih. Ah, Terus follow IG-nya, dari follow IG IG-nya. DM-DM-an. Oh, berarti kalau udah di follow, dia follow back gitu, berarti dinyatakan lo oke tuh. Belum tentu sih. Belum tentu juga Itu ya? baru sebagai as friend aja. Oke. Terus lanjut. Nah, dari situ udah di accept ya, udah mutualan di IG. Baru tuh seleksi lebih lanjut, tuh lihat foto-fotonya nih. Nice. Wah, kayaknya oke nih. Oke. Tapi kan dari mata turun ke hati, ini baru mata nih. Baru mata. Nah, gimana caranya tahu cocok di hati atau enggak? Ya dari situ, dari komunikasi, mulai balas misalnya story dia lagi main kemana, lagi main di mana tuh, asik tuh gitu, ngobrol-ngobrol gitu aja. Itu ala-ala Gen Z itu dimulai dari medsos. Medsos. Berarti itu yang lo incer yang pertama lo buka di medsos itu adalah teman sekolah lo atau circle lo yang dekat atau lo random di medsos. Kalau gua sih nyari yang selingkungan ya. Satu Selingkungan. lingkungan, entah itu kampus, satu komunitas. Biar nggak berat di ongkos ya bos. Soalnya kalau random bahaya juga ya. Karena kan kita Di luar perlu kota gitu ya. research ya. Riset wes kayaknya. Nah, bos. ini sifatnya kayak gimana, dia sifatnya gimana gitu. Nanya ke teman-teman biasanya kalau gua, Oke. ini orangnya gimana sih gitu. Nah, orangnya gimana sih? Itu keren juga, Gitu. Bos, dari Ada medsos. researchnya juga, harus jangan salah pilih pasangan lah. Nah, Nah, lu yang Gen Z yang punya medsosnya jangan di private dong. Oh. Biar terbuka, ya enggak? gue dulu juga pas masih jomblo gue buka. Sekarang enggak? Sekarang enggak apa-apa, udah Siapa tertutup. tahu yang nonton mau juga nih Waduh. kalau punya lu nih. Udah close system ya, mohon maaf. Udah kasih sama. Bedanya Gen Z gini bosku. Oke, terus dari situ lanjut ke dari medsos tuh. Dari medsos. Janjian, Udah Bro. nih, chatan. Chat, Udah oke. chatan. Dari komunikasi cocok nih. Ah. Topik nggak kehabisan. Terus balas-balasannya cocok. Ya, oke. Baru set ketemuan. Ketemuan. Pas ketemuannya itu sama gak sih sama di era gue nih? Heeh. Lu gimana pas ketemuan pertama kali? First Kalau- date itu biasanya kemana kalau Gen Z? Biasanya kemana? Kalau gua sih untuk first date banget itu nggak usah yang jauh-jauh lah. Oke, Antara ke kafe atau ke mall. kafe atau mall? Kuncinya satu, komunikasi. Perbanyak komunikasi kalau baru pertama kali. Nah, berarti lo ke kafe atau ke mall? Iya. Itu sama juga ya, kayak dulu ya. Kalau gue juga kalau nggak ke kafe ke mall, Heeh. nggak beda jauh. Kuncinya itu ya makan bareng. Tipsnya gitu aja sih. Biar bisa ngobrol. Banyak juga orang yang first date itu nonton bioskop. Nah itu salah menurut gue bang. Nonton bioskop. Kenapa? Wah, Karena kalau nonton bioskop nggak bisa saling ngobrol. Kita fokus ke film. Alhasil waktunya habis duluan. oke. Apalagi nonton film lama 2 jam. Jadi Kan kalau lebih saran- lama lo ketemunya abis nonton, justru terus lo makan, mending, jalan-jalan. full dengan ngobrol. Karena satu hari itu nggak bakal terasa lama. Oh gitu. Asli. Nggak bakal terasa lama. Sehari itu bakal cepet banget pokoknya. Apalagi lagi Jadi- jatuh cinta ya. Maksimalin ngobrol. Maksimalin ngobrol. Jangan nonton bioskop. Banyak Gen Z itu first date itu nonton bioskop. Menurut gue itu buang-buang waktu. Tapi kan Tipsnya, emang era lo begitu. Gen Z kan begitu nonton. mungkin boleh, tapi jangan first date. Oh, mungkin Kalau karena dia first gugup bos. Ya. Mungkin kan kalau yang bioskop kan gelap, biar nggak ketahuan nih kan agak Waduh. malu gitu kan. Kode itu tujuannya beda lagi ya. Oke, pas lo langsung ketemu di situ, kalau Gen Z nih gue mau tanya. Mm-mm. Kalau Gen Z itu kalau menyatakan cinta masih istilahnya sama nembak nggak sih? Masih lah. Masih, anjing Nembak. dari dulu dari zaman gue bos. nembak. Confess. Confess. Kita namanya. istilahnya confess sekarang. Confess. Menyatakan perasaan. Itu baru ketemu pertama first date langsung. Oh enggak. Oh enggak? Ada proses juga bang. Oh enggak langsung. Jadi begitu Enggak. ketemu, Kalau first date itu kan seperti yang tadi gua bilang, lebih ke research. Kita menentukan apakah dia benar-benar cocok atau enggak. Karena sebelumnya itu chatnya itu nggak cukup. Kita harus ngobrol langsung, berinteraksi langsung, dan itu butuh waktu. Jadi first day itu lebih ke gimana cara kita menggali kepribadian pasangan. Calon pasangan calon ya, masih pasangan. calon ya. Cia. Cocok apa enggak nih, gitu. dan itu bisa berapa lama bos? PDKT itu Ada target nggak kalau di Gen Z? bervariasi ya. Variasi. Tapi ada orang yang bilang ada 3 months rule. Apa Jadi tuh? PDKT itu minimal 3 months atau 3 bulan. Anjay, 3 bulan bos. Itu minimal banget. Kenapa? Karena Lama di banget bos. kalangan kita itu lagi viral-viralnya, bukan viral ya, lagi
apa ya, sering Trending. terjadi yang namanya love bombing. Love bombing, gue ada lagi di bahasa love bombing. Apa tuh bos? Love Apa bombing? itu love bombing? Ah, Love jelasin bombing ini jadi orang PDKT nih set, tapi dia sangat amat cepat Ah, prosesnya Oke. sehingga habisnya juga cepat. oh, Contoh. nggak langgeng lah ya. Contoh, ada cowok sama cewek ketemu, Oke, ceweknya cakep, cowoknya cakep, mereka saling tertarik lah. tertarik lah ya. Dia langsung. Belum berkomunikasi secara panjang, belum tahu tentang kepribadian masing-masing, tapi mereka udah jadian. Langsung jadian. Setelah jadian apa yang terjadi? Ketahuan lah. Pada shock. Semuanya. Shock ya. Ternyata ceweknya nggak sesuai harapan si cowok, Iya. atau sebaliknya Cowoknya cowok nggak nggak sesuai ekspektasi si cewek. Akhirnya bubar. Akhirnya bubar. Oh. Dengan waktu yang sangat cepat itu dinamakan love bombing. Maksimal berapa lama tuh biasanya? Sebulan. Maksimal itu Biasanya bahkan tuh love setahun bombing. ada juga. Setahun Minimal pokoknya langsung 3 bulan. 3 bulan. Ini keren. Jadi Perlu dicontoh. kita itu harus tahu apakah dia cocok apa enggak secara kepribadian gitu. Oh, Jangan hanya sekedar menilai dari fisik aja. Kebanyakan yang love bombing itu dari fisik. Cakep langsung pacarin aja. Akhirnya kelarnya juga cepat. Nah, itu namanya love bombing. itu kalau tetap aja. Gitu. Kalau yang instan belum tentu bagus. Iya, cepat dapat, cepat hilangnya juga. Cepat hilangnya juga. Gitu, hukumnya gitu. Hukumnya gitu ya, Hukumnya benar-benar. gitu. Nah, kalau lo sekarang udah punya pacar belum? Udah. Udah ya? Alhamdulillah udah. Lu yakin lo udah punya? Wah, ya Depan kamera lo ini. Waduh, lihat foto profil, lihat IG, lengkap. PPHP, wallpaper, lengkap semua. Jarang-jarang bosku, tamu gua itu di sini dia mendeklarasikan sudah punya. Karena Biasanya gua bahasanya jomblo. ngaku-ngakunya jomblo ya. Nih gelang juga dari Dari. tanda udah punya. Oke. Itu kan lu sampai 3 bulan. Dari first date. Dari first date. Kalau Gen Z nih, lu dari pertemuan pertama, pasti ada pertemuan kedua dan selanjutnya. Ya, Jedanya berapa hari? jedanya. Gua waktu awal-awal ini sih nggak setiap minggu juga sih, paling 1 sampai 2 minggu lah Baru ketemu lagi. baru ketemu lagi. Sisanya cuman Chatan. chatan, Karena kan telepon kerja gitu. juga, kalau weekdays kan kerja. Oke. Dia juga masih Ada kuliah. kesibukan lah ya, si kuliah dan kerja. Ada kesibukan kesibukan masing-masing lah ya. masing-masing. Oh, lo nggak jadi satu kesibukan ya? Oh, Oh, dia masih kuliah. Dia masih kuliah. Oke, anjing. Kalau gua udah kerja. Kuliah, cara kuliah nih, bos. Ada Oke. tingkat. Nah, yang gue mau tanya nih. Gen Z itu kan ada istilahnya tuh bucin, bro. Iya. Lu bucin banget gak sih? Temen-temen gue sih sering ngatain gue bucin sih. Ini bukan dari gue mengakui ya, tapi temen-temen gue yang mengakui memang. Lu Kalau bucin, gua bucin. banget. Jadi lu baru pertama kali ketemu dia, lu sering intens banget itu. Intens. Sampai lu terngiang-ngiang gitu nggak? Kalau kayak Intens. zaman gue dulu kan jatuh-jatuh sampai mau tidur aja tuh kebayang. Wah iya, terus. semerbak semua bang, indah semua Indah PDKT. semuanya ya? Ya. Indah semuanya. Indah semuanya, semua berbunga-bunga lah. Setiap hari nge-fly aja. Tapi lu setiap hari telepon? Oh, telepon enggak sih? Chatan aja sih. Chatan aja. Kan sekarang ada tuh yang gila lagi tuh. Dia apa? Video call Oh, terus ya? video call. Oh, Gue sempat video call juga pas PDKT, tapi nggak setiap hari juga. ada bos yang dari pagi itu. Oh, Dia mau makan video iya. call, mau tidur video call dulu. Istilahnya sleep call malah. Nah. Tidur tuh kamera nyala. Kamera Sleep nyala. call namanya. Anjay. Ada yang begitu. Lu Ada. kayak gitu juga? Enggak, gua enggak. Yakin? Tidur ya tidur aja. Yakin? Nggak bisa tidur kalau diliatin. Nah, terus kan, lu sama yang sekarang ini, waktu sahabat lu menyatakan cinta itu, 3 bulan. Dari lu pertemuan Gue 2 pertama. bulan kalau gue. 2 bulan? 2 bulan. 2 bulan. Kalau gue PDKT 2 bulan. Nah, sekarang gue mau tahu nih, kalau Gen Z menyatakan cintanya itu gimana dan di mana? Lu di Oke. mana, Bos? Oh, panjang nih ceritanya ya. Ya, lu di Kalau mana? gua- Pertama, Di mobil sih. di mobil. Di parkiran mobil. Ais, parkiran mobil. Pas mau nganterin pulang, Pas Atau pas jalan, mau jalan? pas ngedate. pas ngedate. Ngedate. Oh, kenapa di mobil, Bos? Karena gua itu memberikan suatu hadiah. Yang mana kalau gua lakukan di tempat umum malu. Oh, gitu. Jadi gua ngasih bunga dan cincin ke Ais, Gen Z, bro, Iya, bunga dan cincin. Anjay. promise ring, Bang. Ais, Istilahnya promise ring. Jadi Anjay. mengikat tanpa orang tua istilahnya. Oh, yes, gitu. Gue pikir dalam mobil kalau ditolak, gue kunci nih. Bukan dikunci, Bang, turunin. Dadah. Kita pulang. Kalau di mobil lo, men. Ya, di mobil. Nah, lu waktu menyatakan cinta itu, Bos, Mm-mm. langsung diterima apa ditolak? Kalau gua
Karena gua udah yakin ya, Ah, gua nembak itu setelah udah yakin bakal diterima. bakalan diterima. Kalau nggak yakin, Kalau nggak yakin jangan. daripada gue malu ya. Dan Oke. ketika gua udah yakin diterima, alhamdulillah terjadi diterima. Oh gitu. Alhamdulillah. Anjir, pas diterima, pertama kali yang lo lakukan apa? Pas diterima pertama kali yang gua lakukan, Apa lo turun dari mobil, lari-lari, joget-joget, ngasih cincin itu. langsung kasih cincin? Jadi gua itu pas Oh, nembak jadi itu, nggak nembak nggak sambil ngasih cincin? oh enggak. Rugi ya kalau ditolak Pas ya. nembak itu gue presentasi proposal. Proposal. Gue nembak pakai proposal. Proposal apa sih? Ini keren lagi. Jadi gue bikin presentasi kayak PowerPoint gitu. Ah, Gue bawa laptop, gue presentasiin ke dia. Isinya adalah mengapa dia harus menerima gue. anjir. Jadi gue jabarin alasan-alasan kenapa dia harus menerima gue, dan ketika dia menerima gue, apa benefit yang bakal dia Masa tambah ada benefit juga. dapatkan. Gila. Gua pokoknya ngasih tahu ke dia, pokoknya ketika kalau lu nerima gua, lu nggak bakal menyesal karena ini gua jabarin poinnya. Wih, ada benefit. Lu kayak sales asuransi, bos. Nah, Terima, lu dapet ini. Mungkin itu yang membuat dia yakin untuk menerima gua. Background lu marketing, bro. Wah, kagak IT gua. Makanya kan sampai, ada IT. benefitnya. Kalau keterima segini, lu pacaran sama gua sekian tahun segini. Nah, itu ada datanya tuh, Bang. Jadi dari chat aja gua itu mengekspor chat gua selama PDKT. Oh. Jadi di situ ada oke. data. Wah, selama berapa hari tanpa berhenti kita chatan. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa kita memang sefrekuensi. Pokoknya datanya banyak di proposal itu ya. Langsung cewek lu langsung ini ya. Langsung. tersentuh banget ya. Terus gua kasih bunga, gua nembaknya pakai bunga. Anjir, pakai bunga. Maukah kamu jadi ini? Cincin belum? Belum. Cincin Cincin itu ya. bukan sebagai pemancing untuk diterima. Itu adalah hadiah kalau udah diterima. Kalau nggak diterima rugi. Kalau ya, nggak Bos? diterima belum gua kasih. Rugi ya. Gitu. Oh, Kalau udah gitu. diterima baru gue keluarin cincin gitu. Nah, sekarang ini kan genset yang cowok nih. Gue mau tahu reaksi genset cewek. Pacar lo ya, sekarang gue sebut pacar lo ya. Iya, boleh. Pacar lo saat dikasih itu, raut mukanya gimana? Terus dia jawabannya gimana? Itu personal. Apa kayak gue dulu pada ketawa, waduh malu-malu gitu-gitu kan? Ketika gue presentasiin proposal ya, dia ketawa-tawa terus. Ketawa. Dia kaget bahwa, wah kok bisa gue melakukan itu ya? Terus Sampai segitunya gitu. Terus pas gue ngasih bunga, dia kayak wah tersipu-sipu lah. sipu gitu, malu-malu gitu. Nah, dari situ dia masih mikir-mikir, mungkin mikir-mikir, wah Itu langsung yakin diterima nggak ya? atau dipikir-pikir dulu? langsung diterima, tapi sempet ada beberapa Menit gitu lah ya. jeda lah dia mikir. Tapi nggak ada ancaman di situ. Oh, kan? nggak ada. Terima, nggak nggak ada. terima. Kalau nggak terima gue turunin ya. Berarti langsung diterima. Langsung diterima. Anjay. Terus dia ngasih alasan nggak kenapa dia terima lu? Atau Nggak dia gua gue tanya juga sih. suka sama lu dari dulu gitu. Kenapa baru Enggak sih. sekarang gitu? Enggak. Setelah diterima langsung, nih aku ada hadiah lagi untuk kamu. Ais. Aku keluarin sebuah hadiah, dia Nah, buka kotak. cincin. Terus langsung dia ini dong. Di situ dia nangis. Oh nangis. Nangis terharu dia. Terharu ya, nangis terharu. Karena dia benar-benar nggak kepikiran bahwa ada cowok yang ngasih Cincin. cincin itu bahkan setelah nembak. Senembak. Biasanya cincin itu kan Mau tunangan. antara mau tunangan, engagement, atau Ya, pernikahan. pernikahan. Nah ini baru kali ini nih, Baru mau pacaran nembak. baru mau terima. pacaran ngasih cincin Baru kali ini yang ke dia. ke dia. Lu yakin? Dan waduh. Kalau Dan- biasa digerain gitu bingung dia. Dan gue bisa jamin juga yang lain juga di luar sana nggak ada tuh yang nembak langsung ngasih cincin, nggak ada. Paling Acting, bos. pacaran setahun 2 tahun baru ngasih cincin promise. Gua Oh, doang mungkin kayaknya. itu kalau Gua mau belum tahu ada cowok yang melakukan hal yang sama kayak gua. Setelah nembak langsung ngasih cincin nggak ada. Gua belum kenal. belum kenal. Tapi kalau setelah setahun 2 tahun ada. Oke. Kalau lo yang udah ngalamin juga, tulis kolom komentar ya. Nembak, diterima, kasih cincin, tulis kolom komentar. Wah. Ada apa enggak? Nggak ada Siapa sih, lu gua juga doang. sama. Dia doang lo, Bos. Kalau memang belum ada, patut dicontoh. Tapi ingat, tunggu diterima dulu baru dikasih. Iya. Kalau nggak terima, sayang, Bos. Tapi gua dari awal juga udah yakin bang bakal diterima. Jadi di cincin karena itu, udah ada riset itu di lo bilang. cincin ya? itu udah gua ukir. Ajaib. Ada nama gua sama dia. Gila. Jadi nama gua sama nama dia ada di cincin itu, sehingga kalaupun gua ditolak, cincin itu
akan terus untuk dia. Jadi gue kalau ditolak itu bakal berusaha untuk mendapatkan dia lagi, bukan berarti gue mencari cewek lain. Oh enggak, maksudnya kalau misalnya nih, lu ditolak saat itu, cincin tetap lokasi atau nanti dulu? Nanti dulu, tapi tetap gue kejar dia. Oh, kejar Jadi dulu. gue gak bakal Berarti ganti target ke cewek lain, enggak? Oh, berarti intinya cincin itu setelah diterima. Setelah diterima. Jadi bukannya kalau ketolak nggak jadi gue terima, tapi gue tunda, gitu Iya, istilahnya. Oh, gue pikir ditolak, udah gue jual lagi aja bos, lumayan bos Nggak gitu. bisa. Mau dikasih ke orang juga nggak bisa, ada nama gue sama dia, diukir di situ pakai laser, gitu. Terus keren. Terus dia ngasih apa bos? Apa? Dia ngasih apa? Dia nggak ngasih apa-apa. Karena dia Nggak ngasih apa kan gue yang ini, Oh, gue karena yang dia punya acara. lu dadakan tuh. Alasan lu waktu mau Nggak pas dadakan nembak juga di sih. hari itu, lu ngajak dia makan, Ngedate. ngedate, ya ngedate. Tapi dari gelagat gue udah tahu kayaknya dia. Kalau gue bakal nembak. Oke. Tapi dia nggak tahu nembaknya itu dengan cara apa. Oh iya, karena Dia nggak nyangka gue bakal bikin proposal, gue kasih bunga, gue Oke. kasih cincin. Nggak. Nah, lu masih ingat nggak kata-kata dia waktu dia nerima lu gimana? Wah lupa ya. Paling Ya, ya aku gimana mau sih? kayak. Oh kalau gue gini, gue ada bunga. Kalau kamu mau ambil bunga ini, kalau enggak usah ambil gitu. Dia Sinetron ngambil dia bunga. gila Jadi ya. dia nggak mengucap kata-kata, tapi melakukan sesuatu. Oh, tindakan. Ngambil bunganya gitu. Terus dia cium tuh bunganya tuh. Terus gitu. Ya begitulah. Atau dia mikir, kamu apa sih kayak gitu ya. Apaan sih gitu. Enggak ya? Enggak. Reaksinya Nggak ada yang- kata-katanya dia. Terus nih, maksudnya ada nggak statement? Iya, gue mau, gue cinta juga gitu. lebih ke tersipu sih bang. Kalau cewek tersipu nggak bisa ngomong apa-apa. Oh gitu. Berarti sampai detik ini belum ada statement atau kata-kata dari dia, gue mau jadi pacar lu, gue cinta sama lu, ada nggak? Nerima aja sih, mau gitu. Mau gitu. Terus Berarti, gue tanya, jadi kita pacaran nih sekarang ya? nah, terus dia Ya, bilang, iya. Sacis. Keren. Kalau lu gimana? Kalau habis nembak cewek, jawaban ceweknya seperti apa? Tulis kolom komentar ya bro. Kayak lu sama nggak kayak dia? Apa tersipu apa enggak? Atau kalau yang ditolak, tulis juga pengalaman pernah nggak ditolak saat nembak cewek. Oke, terus dari situ udah jadi itu udah pas mau jalan. Itu nembaknya. Iya, maksudnya gua kan lu jalan tuh mau ngedate, Oh, mau makan apa mau Habis apa? makan? Habis makan, mau habis pulang makan, berarti ya. Mau pulang. Oh, Tuh, yes. makan dulu. Nah, begitu keterima, selesai tuh ya, misalnya udah selesai tuh di mobil. Lu Selesai. pulang ke rumah, nganterin dia pulang, Nganterin dia pulang. atau jalan lagi? Enggak, nganterin dia pulang Kan karena udah ngerayain, malam. lu senang banget. Oh, udah malam. Karena udah malam itu gue nembaknya pulang kerja. Wah sih. Jadi abis dari kantor, gue jemput dia ngajak makan, gue tembak. Dan karena udah malam, takut kemalaman langsung pulang, nggak jalan kemana-mana lagi. Langsung diputusin lagi bro, dimarahin bapaknya kan sampai rumah Takut kan. berubah pikiran, nggak jadi deh. Waduh, bahaya nih. Berarti lu anterin sampai rumah. Sampai kosan, Sampai dia kosan, ngekos. ngekos. Hmm. Lu ngekos kan nggak perlu sampai malam-malam bos. Hah? Sampai pagi juga nggak apa-apa kan? Waduh, ada jam malamnya lah. Ada jam malam Ada kosan. jam malam dikunciin dia nggak bisa masuk. Dilarang dicontoh. Nah, pas dalam perjalanan itu balik nih, udah diterima nih jalan-jalan. Lu diam 1000 bahasa berdua, atau lu ngobrol apa? Ngobrol banyak. Apa ngobrol masa depan nih? Ngobrol Kalau genset kan banyak. gua nggak tahu ya genset. Bahas tentang itu sih. Gue nanya ke dia gimana perasaannya setelah gue nembak dengan proposal dan itu cincin. Kayak gitu terus. Dia bilang kaget, nggak ekspektasi sama sekali. Oh gitu. Dia nggak ekspektasi sama sekali gue bisa melakukan hal itu. Gitu. Oh, keren juga lo proposal bosku nih. Iya. Oke, terus udah lu ngobrol biasa aja tuh. Sampai biasa pulang, aja. sampai di depan kosan lo anterin, dia ngomong apa? Masih inget gak? Wah lupa sih. Pokoknya ya bahas tentang sebelum-sebelumnya. Cium tangan langsung atau udah? Atau cuman ya udah makasih gue balik itu gimana? Ya masih malu-malu lah. Masih malu-malu. Kejadian mah. Cium kening enggak ya? Enggak sih. Enggak sih. Siapa tahu langsung cium kening kan? Wah itu kalau udah suami istri boleh lah. Nah, udah balik, lu kan udah balik juga tuh, lu ke rumah lu udah di kosan. Kalau genset yang gue tahu nih, kalau berjadian gitu, lu langsung telepon lagi nggak? Chatan. Chatan, udah sampai Kalau itu rumah chatan. begitu doang. Itu sampai pagi. Sampai rumah enggak juga. Oh, Kan kira besoknya sampai masuk kerja. Weekday soalnya. Kan namanya jatuh cinta kan udah semuanya, Bos. Weekday enggak ya? itu. Enggak. Oh, cuman Paling sebatas chatan aja. udah infoin gue udah sampai rumah selamat Iya tidur gitu, doang. udah sampai rumah, ya udah selamat tidur, udah ngantuk, besok masuk kerja. Gitu. Gue pikir lu masih video call. Work life balance lah ya. Bukan work life,
Work-life balance. Work-life balance. Oke, keren. Mm-mm. Asik juga ya bro ya. Betul ya. Gitu. Tapi sampai sekarang lu masih sama dia? Masih. Udah berapa lama lu? Udah sejak jadian itu udah mau 1 tahun. Wih, mau 1 tahun. Bulan apa lu jadian? Tanggal 19 nanti anniversary. 19 September. September, wih. Karena tanggal 1. September ceria. September ceria. Untung dia ingat bro. Kalau nggak ingat pusing dia nih. Wah iya ya. Pasang alarm lah biar nggak lupa. Oke, nah, lu kan Gen Z tuh kayak gitu ya bro. Nah sekarang gue mau tanya sama lu nih ya. Lu tapi bucin banget tuh sampai sekarang. Sama Bisa dibilang kayak gitu. Karena teman-teman gue juga bilang bangetnya tuh kayak gimana sih? Gue bingung. bangetnya itu dalam segala hal, segala aktivitas. Lu udah mau setahun soalnya lu bos. Dalam segala aktivitas gue selalu memberitahu atau ngabarin dia. Kayak misalnya Oke. baru sampai suatu tempat. Ini kayak udah sekarang sampai lu sini ya. masuk ke podcast gua, ngabarin juga nggak? Oh itu belum. Misalnya mau pergi kemana pasti ngabarin. Ngabarin dulu. Ngabarin dulu aku mau pergi ke sini. Gitu. Oke, udah sampai ngabarin juga. Sampai ngabarin juga. Mau Nanti mau pulang ngabarin lagi. Sampai rumah ngabarin lagi. Iya gitu bener. Gen Z ya. Gitu. Bucin ya, segitunya bucin. Jadi ya. pokoknya dia harus tahu di mana keberadaan gue. Oh. Dan sama Dan dia juga kayak begitu gitu, juga sama kayak lo. Oh, Sama. Gila lu beruntung banget tuh cewek lu tuh bos dapet lu ya. Masya Allah. Iya lu, jarang laki-laki zaman sekarang ngabarin. Gue emang tipe yang terbuka sih ke pasangan. Jadi gue Tapi lu ngabarinnya ngabarin bener nggak tuh? bener. Oh bukan lu di mana jawabnya di mana? Wah kagak. Kagak. Bener. Asli lu, beruntung lu. Hmm. Asli cewek lu beruntung banget lu ngabarin lu. Karena nggak jarang cowok begitu loh bos. Iya. Tapi nggak tahu kalau Gen Z ya. Apa gitu Ada semua sih. nggak tahu. Ada teman gue yang bilang, wah ngapain sih ngabarin? Emang dia mau ngapain? Gitu ada juga. Oke. Mungkin bukan terfokus ke generasi, tapi ke setiap pribadi orang masing-masing sih kalau itu ya. Oh karena lu pupuk dari sekarang tuh komunikasi ya. Iya benar. Komunikasi adalah pilar Perlu dari hubungan. dicontoh. Oke. Gue baru tahu deh. Gue cukup tahu ya Gen Z ya. Oke, Bang Razi. Kira-kira lo ada yang mau sampaikan gak sih untuk Gen Z yang lagi jatuh cinta, mau nembak atau mau apa? Lo kasih dong tips and tips nih. Ini Gen Z langsung bos. Paling penting dalam memilih hubungan adalah sefrekuensi. Sefrekuensi. Oke. Gimana caranya kita tahu lu sefrekuensi sama pasangan lu atau enggak? Sama calon pasangan ya. Ceritanya masih PDKT. Lu pengen tahu sefrekuensi apa enggak? Dari komunikasi. Jadi kalau misalnya lu bisa berkomunikasi dengan baik, lancar dan nggak pernah mengalami miskom, itu artinya lu cocok. udah sefrekuensi. Karena dari hubungan itu 90% soal komunikasi. Komunikasi. 90%. Itu. Betul. Jadi intinya komunikasi dulu. harus komunikasi dan terbuka. Transparan lah. Jangan yang aneh-aneh, yang suka tipu-tipu bohong-bohong. Dikit-dikit ditutupin, wah itu udah memutus komunikasi. Nah itu tanda-tanda dari playboy cap kampak lo katanya kan. Bakal sulit lah kalau kayak gitu. Kedepannya itu saya, tapi menjalin hubungannya. Nah ini sekarang gue mau tanya nih, mumpung di depan kamera on cam. Iya. Betul. Lu pernah selingkuh gak sih? Waduh. Gue tanya lo, nggak lu pernah. Pernah selingkuh gak sih selama setahun ini ke belakang? Enggak, gue punya, jangankan setahun ke belakang. Iya enggak kan, lu Dari pacarannya yang baru setahun kan? sebelum-sebelumnya juga nggak pernah. Woi, jangan ngomong sebelum-sebelumnya, nggak enak kalau nonton kan. Itu kan riwayat. Riwayat. Nggak apa-apa, cerita. Riwayat Lu nggak pernah selingkuh? CV gue nggak ada tuh namanya pernah selingkuh, nggak pernah. Yakin. Sampai sebucin itu sama cewek lo? Iyalah. Ais, gila lo, ceweknya beruntung banget lo. Setia. Gila, setia banget. Mungkin ntar cewek lu masuk podcast gue nih. Tapi dia, lu serius gak pernah selingkuh? Keinginan juga gak pernah? Keinginan gak pernah lah. Dulu bucin dari pertama kali lu pacaran sampai mau besok anniversary tanggal 19, bucinnya sampai segitu? Bucin banget. Chatan setiap hari gak pernah. Ais, keren. Terus lu ada planning gak tanggal 19 mau ngapain? Untuk ngasih anniversary? Jangan disebutin di sini dong. Tapi ada satu surprise ya. Ada lah. Ada kejutan-kejutan. Jadi mungkin rencana ada. Pacarnya Mas Razi bisa tunggu aja di tanggal 19 ya. Tanggal 19. Lo kok manggil dia apa? Nah, ini kalau Gen Z nih, gue mau tanya.
Panggilan apa sih? Biasa sih sayang aja sih. Sayang. Saya. Dia manggilnya juga sayang. Sayang juga. Oh, yang gitu ya. Enggak, kalau yang aneh. Yang aneh. Lo lengkap sayang gitu. Yang gitu. Harus sayang. Harus sayang. Nggak bisa kalau yang nggak bisa. Oh, enggak. Harus sayang. Beb gitu enggak? Nggak bisa. I love you too. Saya beb. juga nggak bisa. I juga nggak bisa. Harus lengkap sayang. Nah, terus kalau lo lagi chatting nih bos, itu mesra nggak sih? Puitis gitu nggak sih? Apa? Puitis gitu nggak sih? Kalau enggak Puitis. lagi pacaran dulu chatting. Aduh, aku lihat rembulan itu indah kayak mukamu. Nah, Enggak. itu mah gombal ya. Udah nggak pernah gombal-gombalin? Kalau Gen Z gombal kayak gombal-gombal gitu nggak? Ya paling cuma ayang aku cakep banget sih gitu. Oh gitu. Dia Pas kayak ketemu langsung ya. kalau ngirim selfie di mana, Hah. cakep banget ini ayang siapa ini gitu. Oh, ayang siapa ini? Ayang siapa Gitu. ini? Oh gitu. Iya gitu aja. Keren. Thank you bro. Oke, tadi ada pesan ya. Kalau lu Gen Z nih untuk mencari pasangan dari medsos boleh lah ya, karena memang eranya sekarang begitu ya. Dari medsos dulu, tapi intinya komunikasinya dulu harus Komunikasi nyambung lah ya. harus nyambung, Ya, kalau harus nyambung. sefrekuensi, harus seprinsip. Ya kalau nggak nyambung bingung juga. Kita Iya. ngobrol apa? Kita ngobrol ini, ngobrol itu. Lu bakal bareng pasangan lu seumur hidup. Oh, Jangan sampai salah pilih pasangan yang mana ketika lu berkomunikasi sama dia itu malah ngabisin energi lu. Justru lu harus milih ketika lu berkomunikasi dengan dia, energi lu langsung naik terus. Karena itulah yang terpenting. 90% dari hubungan itu adalah satu, komunikasi. Komunikasi. Keren ya. Oke, sekarang Ji, lu mau sampaikan gak sesuatu buat pacar lo? Sesuatu buat pacar lo apa? Di record lo, jejak digital. Dan ini nggak boleh di take down. Biar ya, mungkin pacar lo akan nonton. Gua harap nonton. Apa yang mau lo sampaikan? Ya, cukup ketahui aja bahwa semua yang sudah aku lakukan selama ini adalah udah maksimal lah yang bisa aku lakukan gitu sih. Jadi semua yang aku lakukan itu tulus untuk kamu gitu. Nggak diterusin. Tahun depan nikah yuk. Wah, Ada rencana nggak mau nikah? lulus S2 lah. Lulus S2 dulu bosku. Lulus S2 dulu lah. Nah, buat pacar Mas Haji, ditunggulah, dibantu support dia lulus S2, langsung nikahin. Iya. Biar di undangan ada 2 gelar kan? Iya, ada gelar. Oke, Double oke. degree. Nah, gue demen nih. Lu begitu lu lulus, lu nikah, Heeh. lu datang lagi dong. Jadi bintang tamu gua berdua. Wah, Asik ya tuh? siap. Ah. Boleh tuh. Oke, Boleh tuh. Bang Razi. Thank you banget udah Oke, ngobrol tentang siap, Gen Mas Z. Kris. Jadi kalian para netizen, para Gen Z yang nonton, bisa nih belajar dari Mas Razi nih, Bang Razi nih. Tapi lu nggak bisa follow IG-nya. Follow bisa ya. Bisa. Karena sudah di private. Dan untuk para wanita di luar sana, mohon maaf, sudah tertutup ya. Yang udah tertutup bukan akun IG aja, hati juga. Saat ini sudah tertutup. Oke, thank you Bang, udah masuk Ya, di podcast siap gua. Mas Kris. Thank you juga. Satu salam buat pacarnya. Siap. Gua tunggu undangannya Waduh, dan gua siap. tunggu datang ke podcast gua berdua lagi. Next bertiga berarti ya? Bertiga dong, ya. iya Oke, kan? Siap. Oke, Francis, sampai sini dulu kita udah bicara tentang Gen Z itu seperti apa, terutama dalam hal percintaan. Sampai ketemu di podcast gua selanjutnya, masih di Open nggak? Open aja kali. Thank you. Thank you, bro. Mantap.